Halo kawan-kawan, kali ini saya tuh mau menjelasin bahwasanya ramalan Jayabaya itu sebenarnya bukanlah ramalan. Jadi ramalan Jayabaya itu sebenarnya bukan ramalan, dimana itu merupakan nubuatan dari seorang prabu yang namanya itu Jayabaya. Jadi ramalan Jayabaya itu bukan sekedar ramalan, tapi Jayabaya bernubuat. Tapi karena orang Jawa tidak kenal kata-kata nubuat, karena orang Jawa tidak mengenal kata-kata nubuat, maka orang Jawa menamainya sebagai ramalan. Jadi ramalan Jayabaya itu sebenarnya nubuatan Jayabaya, di mana dia merupakan seorang pemimpin yang bijaksana dan adil dalam kepemimpinannya, di mana dia memiliki satu kerajaan yang tidak terlalu besar, tapi kerajaan itu makmur, damai, sejahtera. Di mana Prabu Jayabaya ini merupakan seorang manusia yang dekat dengan Tuhannya. Jadi Raja Jayabaya itu bernubuat dikarenakan saat itu agama Jayabaya itu agamanya Hindu, dan Jayabaya beribadah itu hanya bermeditasi. Kalau orang Hindu bilang bertapa, atau kita bilang itu merenung, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Merenung, hanya duduk bersila, terpejamkan matanya, fokus hati dan pikiran fokus kepada Sang Maha Kuasa. Di mana Prabu Jayabaya ini memiliki kedekatan, keintiman dengan Sang Maha Kuasa. Sehingga satu waktu ketika Prabu Jayabaya di puncak-puncak peribadahannya, Prabu Jayabaya diberi suatu nubuatan, diberi suatu pandangan, diberi suatu gambaran mengenai masa depan. Mulai dari penjajahan yang terjadi di NKRI, dari Perang Dunia Ketiga, sampai munculnya wabah-wabah mematikan seperti corona, sampai munculnya lintang kemukus, sampai kehancuran tanah Jawa antara 2024-2025. Bahkan Prabu Jayabaya memiliki suatu pandangan, suatu nubuatan yang sangat detail. Prabu Jayabaya sampai bisa menubuatkan kereta tanpa jaran atau kereta tanpa kuda seperti mobil, banyak wanita tomboy, banyak banci, bencong, lalu banyak pelacur, banyak anak haram. Prabu Jayabaya ini memiliki kedekatan yang intim dengan Tuhannya, yang membuat dia bisa bernubuat, karena suatu nubuatan bukan suatu kata-kata kosong. Seseorang bisa bernubuat kalau orang itu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Seseorang bisa bernubuat bila mana orang itu sangat dekat dan intim dengan Tuhannya. Jadi Jayabaya ini tidak mempelajari kuasa iblis. Jayabaya tidak meminta kuasa-kuasa iblis. Bahkan Jayabaya tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti kebal, terus ilmu-ilmu aliran hitam. No. Jayabaya hanya fokus pada Tuhan. Jayabaya selalu meminta petunjuk dari Tuhan supaya kerajaannya makmur dan sejahtera. Di mana Jayabaya ini dia tidak mempelajari kuasa iblis. Jayabaya tidak mempelajari ilmu kebal kayak ilmu abadi kayak atau petara karang. No. Jayabaya tidak mempelajari ilmu-ilmu aliran hitam. Tapi Jayabaya hanya fokus kepada Tuhan untuk memimpin kerajaannya. Di mana Jayabaya saat di puncak-puncaknya ibadah, peribadahannya fokus pada Tuhan, Jayabaya diberi suatu nubuatan yang luar biasa, yang sampai sekarang ini nubuatan Jayabaya dikenal dengan sebutan ramalan Jayabaya oleh masyarakat Jawa.
Karena masyarakat Jawa tidak paham dan tidak tahu apa maksud nubuatan-nubuatan. Jadi awalnya Jayabaya itu menulisnya dalam bentuk syair. Jadi saat Jayabaya bernubuat, Jayabaya itu menulisnya seperti bentuk-bentuk syair. Dia menulis dengan bentuk syair, di mana Jayabaya ini mengumpulkan semua tulisan-tulisan itu di dalam satu buku. Di mana dulu untuk menulis itu memakai lontar, memakai daun kering. Jadi tidak memakai buku kertas ya, yang dipakai itu daun-daun kering. Jadi Jayabaya itu menulisnya seperti syair di atas daun-daun kering. Lalu dia kumpulkan dijadikan satu buku. Itu yang luar biasanya ya. Di mana Jayabaya sudah tahu bahwa syairnya ini nanti, nubuatannya ini nanti akan memberitakan akan kebesaran Tuhan, akan memberitakan kehadiran Tuhan. Di mana Jayabaya menulisnya dengan sangat rapi dan sangat detail. Itu yang sangat-sangat membuatku kagum dan luar biasanya sosok itu. Lalu, apakah kita akan berdosa kalau kita percaya dengan ramalan Jayabaya? Saya tegaskan, ramalan Jayabaya itu sebenarnya adalah nubuatan-nubuatan. Dan di dalam Alkitab diterangkan bahwasanya kita orang-orang beriman, kita jangan merendahkan nubuatan-nubuatan. Kita jangan mencela nubuatan-nubuatan. Karena nubuatan itu datang dari Tuhan. Bagaimana bisa sosok Jayabaya bisa mengetahui tragedi-tragedi peristiwa masa depan secara detail dan signifikan, seperti akan munculnya mobil, akan banyak orang tomboy, pelacur, banci, sampai datangnya Ratu Adil, akan muncul lintang kemukus, sampai kehancuran tanah Jawa di tahun 2024-2025, Perang Dunia Ketiga, raja sama raja atau presiden sama presiden akan rembukan berbicara negara mana yang akan diserang, dihancurkan. Jayabaya sangat merangkumnya dengan detail. Bagaimana bisa dia mengetahui semua itu? Bagaimana bisa dia mengetahui semua itu kalau semua itu yang bukan dari Tuhan? Karena saya yakin semua peristiwa itu pasti datang dari Tuhan. Sampai keluarnya lintang kemukus itu sangat detail sekali. Ramalan Jayabaya itu sangat detail dan signifikan, di mana tidak ada yang tahu akan kebenaran ramalan Jayabaya itu. Tetapi ramalan Jayabaya itu, nubuatan Jayabaya itu benar-benar terjadi di zaman sekarang ini. Kita orang Kristen, kita nggak ada salahnya kok percaya sama nubuatan. Ketika ada pendeta saja bernubuat, kita percaya-percaya saja kok. Karena di pikiran kita dia adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Lalu apa salahnya dengan Jayabaya? Karena saat itu dia belum mengenal Kristen, belum mengenal Kristus. Dia beragama Hindu. Tetapi dia punya kedekatan keintiman dengan Tuhan. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melenceng dari Alkitab. Dia tidak mempelajari ilmu-ilmu hitam atau ilmu iblis. Yang dia pelajari adalah dia ingin dekat dengan Tuhan supaya kerajaannya bisa damai sejahtera. Jadi ramalan Jayabaya itu tidak ada salahnya kita percayai, karena itu adalah nubuatan-nubuatan dari sosok Prabu Jayabaya. Dan Alkitab juga menerangkan, jangan merendahkan nubuatan, jangan meremehkan nubuatan. Karena siapa tahu nubuatan Jayabaya akan benar-benar terjadi. Apalagi mulai bulan Agustus lalu, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menyampaikan Indonesia sudah berpotensi akan mengalami gempa megatrust. Dan tiba-tiba semuanya pun tenang, semuanya tampak tenang dan seakan-akan lupa. Tapi ingat, gempa megatrust tidak bisa dipastikan. Gempa megatrust itu tidak ada yang bisa memastikan kapan waktunya terjadi. Tetapi ramalan Jayabaya atau nubuatan-nubuatan dari Prabu Jayabaya sudah menubuatkan
ngancek tutuping tahun menjelang tutup tahun antara 2024-2025 akan terjadi gonjang ganjingnya bumi, gempa bumi yang sangat besar yang akan menghancurkan Indonesia. Dan itu juga hampir sesuai dengan prediksi BMKG kalau akan terjadi potensi megatrust, di mana nubuatan Jayabaya sudah sangat jelas. Ngancek tutuping tahun menjelang tutup tahun akan terjadi gonjang ganjingnya bumi, gempa bumi yang sangat besar yang akan menghancurkan Indonesia. Tutup tahun ya, menjelang tutup tahun 2024-2025. Itu berarti antara bulan 11 dan 12, antara bulan November dan Desember. Itu sudah dinubuatkan oleh Jayabaya. Jayabaya sudah menubuatkan itu semua. Dan kekhawatiran itu timbul sesuai dengan prediksi BMKG. BMKG menurut ilmu yang sudah dia pelajari, ilmu alam yang dia pelajari, dia sudah menekankan dan menghimbau warga Indonesia kalau Indonesia ini akan berpotensi terkena gempa megatrust. Tapi waktunya kapan? BMKG tidak tahu. Tapi semua itu sudah dinubuatkan Jayabaya di dalam nubuatannya. Ngancek tutuping tahun menjelang tutup tahun 2024-2025 akan terjadi gonjang ganjingnya bumi. Wong Jawa kari separo, wong Cina kari sejodo. Orang Jawa tinggal sedikit, orang Cina hanya tinggal sejodo. Orang Cina hanya berjodoh-jodoh tapi hanya sedikit sekali, lebih sedikit daripada orang Jawa. Dan itu semua sudah jelas-jelas dinubuatkan Jayabaya.